dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, kaum muslimat, dan pecinta KMTV dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kalimat yang paling pantas untuk kita sanjungkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala melainkan kalimat syukur at-tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas segala kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa belajar, bisa kita menuntut ilmu dimanapun kita berada. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan di dalam ketaatan kita kepadanya, dan semoga usaha kita untuk senantiasa belajar ilmu agama menjadi tabungan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam ini tercurahkan juga untuk keluarga beliau dan keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti mereka dengan cara ihsan sampai hari kiamat kelak. Ikhwan fillah rahimakumullah, malam ini kita kembali melanjutkan Al-Kitab ya, Al-Qawaidul Arba', Syarh Al-Kitab Al-Qawaidul Arba', ya, yang mana kitab ini adalah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, dan kita mengambil syarah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam penjelasan Al-Qawaidul Arba' ini. Maka malam ini kita akan mengambil kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang keempat, di mana setelah kita menyelesaikan kaidah pertama, di mana annal musyrikin alladzina qatalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam muqirrun atau muqirrina bi anna Allah wal khaliq
bi anna Allah war raziq. Sesungguhnya orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa Allah tabaraka wa taala dialah pencipta langit, pencipta bumi, dan pemberi rezeki. Namun keyakinan mereka akan Allah Subhanahu wa taala di mana dialah sang pencipta, lam yudkhiluhum dzalika ilal Islam. Maka hal itu tidak menjadikan mereka menjadi seorang muslim. Bahwa ketika seseorang meyakini Allah sang pencipta, maka selayaknya dia melanjutkan satu ketentuan berikutnya, yaitu dia menyerahkan ibadahnya kepada Allah semata. Di saat orang meyakini Allah sang pencipta, di saat orang meyakini Allah adalah sang khalik, maka belum dikatakan Islam. Hal inilah yang terjadi pada kaum musyrikin. Ketika mereka ditanya, man khalaqas samawati wal ard, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika engkau tanya mereka siapa pencipta langit dan bumi, maka mereka sepakat akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan seseorang yang hanya terbatas di mana dia meyakini Allah sang pencipta belum menjadikan dia seorang muslim. Maka seharusnya ketika seseorang meyakini Allah sang pencipta, Allah yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, maka selayaknya dia menyerahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan, annal musyrikin alladzina qatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengatakan, ma da'unahum wa ma tawakkalna alaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka mengatakan bahwa makhluk yang kami sembah, yang kami minta tolong kepadanya, yang kami memohon kepadanya, dan kami bertawakal kepadanya, maka sungguh makhluk itu tidaklah memberikan manfaat dan mudarat. Tapi dengan makhluk itu pula lah kami meminta kedekatan kepada Allah dan minta syafaat kepada mereka. Ikhwafillah, keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Seluruh sesembahan, apapun namanya, maka tidak kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tidak kita perlukan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung di saat seorang membutuhkan Allah Azza wa Jal, maka dia bertaubat, maka dia meminta, maka dia memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, adalah kaidah di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwa Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kaum masyarakat yang berbeda-beda di dalam ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya was salihin. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat, ada di antara mereka yang menyembah para nabi, ada di antara mereka yang menyembah para rasul. Minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Ada di antara mereka yang menyembah batu dan pepohonan dan lain sebagainya. Maka ikhwafillah, poin penting di sini, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum, di mana Rasulullah tidak membedakan antara orang yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang saleh, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa saja, maka semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita mengatakan menyembah malaikat lebih utama daripada menyembah batu, tidak. Semuanya adalah kesyirikan dan semuanya adalah kekufuran yang harus kita luruskan dalam kehidupan kita. Nah, kaidah yang keempat, ikhwafillah rahmatullah, inilah kaidah yang terakhir di dalam kitab ini pada halaman yang ke-28, ya. Di dalam kitab ini pada halaman yang ke-28, al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, sesungguhnya musyrik zaman kita hari ini, zaman sekarang, aghladu syirkan, kesyirikannya lebih parah, ya, kesyirikannya
lebih dahsyat minal awwalin, dari kesyirikan generasi-generasi awal. Kenapa demikian ikhwah fillah rahimakumullah? Li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena generasi awal itu mereka orang-orang yang mengikhlaskan. Karena mereka generasi awal itu mereka syirik pada saat ar-rakha, pada saat senang, pada saat lapang, ya, mereka mensyirikkan Allah tabaraka wa taala. Wa yukhlisuna fi syiddah. Namun mereka di dalam kesulitan, di dalam ujian, di dalam himpitan, mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi mereka di saat mereka lapang, mereka syirik kepada Allah. Namun di saat mereka sulit, di saat mereka terhimpit, dihadapkan kepada ujian, mereka ingat kepada Sang Khalik, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa musyriku zamanina, para ahli syirik atau para orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang, syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Kesyirikan mereka di zaman orang hari ini adalah daim, ya, kesyirikan yang tak pernah berhenti. Kesyirikan mereka selalu berlanjut. Fir rakha'i wasyiddah, baik di dalam kondisi senang, baik itu dalam kondisi sulit. Ya subhanallah. Orang-orang di saat diuji dengan kelapangan, barangkali manusia lupa kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi di saat diuji dengan kesulitan, senantiasa mereka segera kembali kepada Allah. Nah, kondisi orang hari ini, para musyrikin zaman kita hari ini, ikhwah fillah, mereka di saat sulit, di saat lapang, di saat sulit, semua mereka dalam kesyirikan. Kesyirikan mereka adalah daim, ya, yang tak pernah putus selama-lamanya. Kesyirikan mereka tidak berhenti di saat kondisi sulit. Bahkan kondisi sulit sekalipun mereka tetap melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu, adapun dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka, ya, naik ke bahtera, ya, menaiki kapal, da'awallahu mukhlishina lahuddin, ya, maka mereka itu mengikhlaskan agama untuk Allah. Mereka tuluskan ibadah mereka untuk Allah. Ya. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun ketika mereka sudah sampai ke daratan kembali, maka mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka sulit di atas lautan yang luas, dia dihempas oleh badai, ya, diterjang oleh ombak yang besar, angin, ya, yang selalu mengguncang bahtera mereka, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sulit mereka ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika Allah sudah selamatkan mereka sampai ke daratan, maka tiba-tiba mereka itu langsung mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sebagai dalil dari pembahasan kita kaidah yang keempat ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wahyal akhirah, kaidah yang keempat ini adalah kaidah yang terakhir, anna musyriki zamanina a'zamu syirikan min awwalin. Sesungguhnya, kata Syekh Shalih Fauzan, kesyirikan di zaman kita hari ini adalah kesyirikan yang sangat besar. Dari generasi awal, alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang ketika Allah diutus kepada mereka. Wassababu fi dzalika wadih. Sebab dalam hal itu sangat jelas. Anna Allah jalla wa ala, di mana Allah azza wa jalla, ya, akhbara, memberitahu, annal musyrikin al-awwalin, sesungguhnya orang-orang musyrikin, ya, di generasi awal, yukhlisuna lillah, mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah, iza shtadda bihimul amr, ketika mereka mendapatkan kesulitan.
Fala yad'una ghairallah. Mereka tidaklah berdoa selain kepada Allah. Ya. Mereka tidaklah berdoa melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'ilmihim annahu la yunqid min asy-syada'id illa Allah tabaraka wa taala. Karena mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan tersebut, dari kondisi yang sangat terhempit tersebut, kecuali Allah. Bayangkan, mereka di saat sulit ingat kepada Allah karena mereka yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah gambarkan ya, wa idza massakumud durru fil bahr, apabila kalian ditimpa oleh kesulitan di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, maka semua yang disembah selain Allah itu lupa. Kayak yang ingat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang di awal generasi atau mereka-mereka di zaman dahulu seperti ini kondisinya. Di saat mereka senang, mereka lupa. Tapi di saat mereka sulit kepada dan menghadapi kondisi yang berat, mereka mengikhlaskan ibadah mereka, memberikan ketaatan mereka hanya kepada Allah. Mereka lupa itu. Berhala, mereka lupa kepada yang lain. Yang mereka ingat siapa? Allah. Bayangkan. Yang mereka ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Falamma najjahum ilal barri, namun tatkala Allah selamatkan mereka di atas daratan, a'radtum, dan kalian pun berpaling kepadanya. Ya subhanallah. Betapa cepatnya manusia lupa akan kebaikan Allah. Betapa cepatnya manusia ya melupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Coba barangkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Perhatikan ikhwafillah. Di saat kita senang, apakah kita ingat kepada Allah? Apakah kita memujinya? Apakah kita menyanjung Allah? Ya, apakah kita taat menjalankan perintah-perintahnya? Nah, lihat. Dan bagaimana pula kondisi kita di saat kita diuji dengan kesulitan, himpitan? Apakah kita bersandar kepadanya? Ataukah kita tetap lupa juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana halnya generasi hari ini. Maka disinilah Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan bahwa musyrikin di generasi awal lebih ringan, dan musyrikin di zaman ini lebih parah karena kesyirikan mereka hanya pada kondisi lapang, namun kondisi sulit mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan wa kana al-insanu kafura. Manusia itu sifatnya adalah kufur. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain pula Allah katakan wa idza ghasyahum maujun kadzulal, apabila mereka ini ya ditelan oleh ombak seperti bukit, da'awullah mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, ya memberikan agamanya hanya untuk Allah. Apabila ombak ya menerpa mereka, menerjang mereka, ombak besar ya, lalu kemudian di saat sulit itu mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani mukhlishina lahud du'a, mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah. Falamma najjahum minal barri faminhum muqtasid. Namun ketika Allah selamatkan mereka ke atas lautan, ke atas daratan, maka ada di antara mereka yang tetap meniti jalan yang lurus, tapi ada pula di antara mereka yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain pula, ya falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Tidak pantas seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang selalu memberikan nikmat, yang selalu memberikan ya karunia-Nya kepada kita, yang tak pernah putus, walau hanya sedetik, tak pernah putus. Akankah kita serahkan ibadah kita selain kepada Allah? Akankah kita berikan ketaatan kita selain kepada Allah? Akankah kita berdoa selain kepadanya yang maha menguasai langit dan bumi? Mustahil ya ikhwafillah. Tapi terjadi dalam kehidupan seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita, orang-orang terdekat, dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang zaman hari ini. Kita minta kepada Allah agar Allah kokohkan diri kita, Allah kuatkan agama kita,
Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubi ala ta'atik. Rasulullah SAW mengajarkan kita ikhwafillah dalam kondisi kita nikmat, dalam kondisi senang kita diajarkan Nabi sebuah doa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh nikmatnya sempurna seluruh kebaikan. Dalam kondisi kita tidak senang, atau dalam kondisi di mana kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau dalam kondisi di mana kita bertentangan dengan apa yang kita harapkan, maka Nabi mengajarkan kepada kita satu kebaikan doa. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini sebuah isyarat bahwa kita tetap bersyukur kepada Allah dalam kondisi sulit dan kondisi senang, dalam kondisi kita bahagia, dalam kondisi kita bersedih. Ikhwafillah, ini adalah prinsip agama yang harus kita jaga. Allah tak akan lupa dengan kebaikan kita, dan Allah tidak akan pernah zalim kepada kita. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fal awwaluna yusyrikuna fir raha. Ternyata generasi awal itu mereka syirik kepada Allah di saat mereka lapang. Yad'unal asnama wal ahjar wal asjar. Mereka menyembah berhala-berhala, dan mereka menyembah batu-batu, dan mereka menyembah pepohonan. Amma idza waqa'u fi syiddah, kalau mereka ini berada pada kondisi sulit, wa asyrafu 'alal halak, dan hampir saja mereka ini binasa, fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ayy makhluk. Maka mereka tidaklah meminta kepada berhala, meminta kepada pepohon, dan minta kepada bebatuan, dan tidak minta kepada makhluk manapun. Ya. Maka ikhwafillah, di saat-saat seperti ini, kondisi fitnah di akhir zaman, apalagi untuk saudara-saudara kita di Palestina, misalnya mereka yang hari ini diuji kesabaran mereka, diuji kekompakan mereka, keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka membela negeri mereka, mempertahankan tanah air mereka, dan membela agama mereka. Maka minta kepada Allah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita yang tidak ikut, kaum muslimin yang tidak berada di sana, maka kita berdoa kepada Sang Khalik agar Allah berikan kemenangan kepada mereka, Allah berikan kesabaran kepada yang masih hidup, dan Allah terima seluruh orang-orang yang telah meninggal dunia, amal-amal mereka. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka di sinilah kita paham kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan orang-orang musyrikin hari ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan generasi awal. Karena orang di zaman sekarang ini kesyirikannya tidak pernah terputus, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Wa inna ma yad'una Allah wahda. Namun ketika mereka dalam kondisi sulit, mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya semata. Fa idza kana la yukhlis min asy-syada'id fa idza kana la yukhallis min asy-syada'id illa Allah, fa kaifa yud'a ghairuhu fir raha. Kalaulah tidak bisa selamat pada kondisi-kondisi sulit kecuali Allah yang bisa menyelamatkan, maka bagaimana mungkin kita memohon meminta kepada di saat senang selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita berharap dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ini kita faham. Kita memiliki sebuah pondasi yang kuat dan kokoh agar kita tahu bahwa perbandingan hari ini kerusakannya, kesyirikannya sudah semakin parah dibandingkan umat-umat terdahulu. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Amma musyriku hadzal zaman," yakni kemusyrikan yang dilakukan oleh orang hari ini, yakni al-mutaakhirin, alladzina hadatha fihim syirk min hadhil ummatil muhammadiyah, orang-orang yang terjadi atau terdapat pada mereka kesyirikan
dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, fa inna syirkahum daimun fir rakha'i wasyiddah. Jadi umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat di akhir zaman, maka kesyirikan mereka itu senantiasa berlanjut, ya, dalam kondisi senang dan kondisi sulit. La yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah. Mereka tidak mengikhlaskan ibadah mereka untuk Allah dan juga tidak mengikhlaskan dalam kondisi sulit. Bal kullama ishtadda bihim al-amr ishtadda syirkuhum wa nida'uhum lil Hasan wal Husain wa Abdul Qadir wa Rifai wa ghairu dhalik. Ya, subhanallah, kondisi semakin susah, kondisi semakin sulit, maka selalu mengatakan ya Hasan, ya Husain, ya Abdul Qadir dan sebagainya. Kata Syekh Shalih Fauzan, semakin sulit kondisi dan semakin parah, justru dia semakin menyimpang. Semakin kuat keterikatan dia kepada Hasan dan Husain. Ya Aghithna, ya minta tolong kepada Hasan dan Husain dan lain sebagainya. Ya khafillah, yang seharusnya dalam kondisi sulit justru kita ingat, ya, tidak ada zat yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Lama-lama kok mendekatkan semakin kuat doanya, semakin kencang permohonannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'un ma'ruf. Ya, dan hal ini ada sesuatu yang ma'ruf, ya, sudah ada. Ya, wa yuzkar anhum al-ajaib fil bihar, yang disebutkan keajaiban apa yang terjadi di laut. Annahum idza shadda bihimul amr saru yahtifuna bi asma'il awliya was salihin wa yastaghithuna bihim min dunillahi tabaraka wa ta'ala. Namun ketika kondisi semakin parah, semakin sulit, semakin menjadi-jadi mereka ini meminta, memanggil nama-nama wali-wali Allah, memanggil nama-nama orang-orang saleh dan meminta tolong kepada mereka selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwafillah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, lianna du'atul batil wadh-dhalal yaquluna lahum. Kenapa sih mereka mengatakan itu, melakukan hal seperti itu? Karena para orang-orang yang mengajak kepada kesesatan itu, ya, mereka mengatakan lahum, ya, nahnu nunqidhukum minal bihar. Ini perkataan orang-orang apa? Orang-orang yang sesat. Kamilah yang akan menyelamatkan kalian dari lautan lepas. Fa idza asabakum syai'un, apabila kalian ditimpa oleh sesuatu, ihtafu bi asma'ina wa nahnu nunqidhukum. Kalau kalian ditimpa oleh sesuatu, maka sebutlah nama kami. Ini cerita khurafat, ini cerita-cerita, ya, bohong, ya. Kalau kalian terjadi menghadapi kesulitan, menghadapi ini dan itu, maka sebutlah nama kami. Sebutlah nama kami, karena kamilah akan menyelamatkan kalian. Ini kata mereka. Dan ini syubhat ini tentu tersebar di masyarakat kita. Ketika akidah mereka tidak kuat dan kokoh, maka akan mudah tergerus, ya, akan hanyut di dalam propaganda-propaganda kesesatan yang dilakukan oleh para du'atul dhalal, orang-orang penyeru kepada kesesatan, ya. Berdalih bahwa, ya, agama ini adalah agama yang mudah, agama yang penuh dengan kasih sayang dan seterusnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, kama yurwa hadza an masyayikh as-turuq as-sufiyah, kata beliau, diriwayatkan daripada masyayikh as-sufiyah, ya, waqra'u in syi'tum tabaqat asy-Sya'rawi. Sya'rani disebutkan kalau kalian ingin baca, fa fiha ma taqsha'iru minhu al-julud mimma yusammihi karamatil awliya. Di dalam buku itu disebutkan sesuatu yang bisa mengerutkan kulit kita karena apa yang mereka sebut dari karamatul awliya, ya. Wa annahum yunqiduna minal bihar. Mereka menyebutkan bahwa mereka bisa menyelamatkan dari lautan. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahr. Dia akan ulurkan tangannya ke lautan. Wa yahmilul markab kulla wa yukhrijuhu ilal bar wa la tatanadda akmamu. Dan dengan demikian, ya, dia akan lakukan dan selamatkan seluruh orang yang ada di lautan, ya. Ila ghairi dzalika min turrahatihim wa khurafatihim, ya, dan banyak sekali, ya, khurafat dan cerita-cerita mereka, ya. Fa syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Kesyirikan umat ini senantiasa berlangsung pada kondisi senang dan sulit. Fahum aghladu minal musyrikin al-awwalin.
Syekh Shalih Fauzan mengatakan mereka hari ini para orang musyrikin lebih syirik daripada generasi awal dari umat ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka disinilah kita harus berpikir jernih, berpikir lurus bahwa Allah tak akan pernah melupakan kita. Dalam kondisi apapun dan keadaan bagaimanapun gentingnya, maka selalulah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi sulit yang dihadapi oleh seseorang juga sama sebagai ujian dengan kondisi senang yang didapati oleh seseorang. Ar-rakha wa syiddah, ya, kondisi senang dan kondisi sulit adalah nikmatani, dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia, ya, dan kepada ya orang-orang yang bisa kepada siapapun, ya, yang mana orang-orang yang selalu berusaha untuk menjalankan, untuk berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan benda-benda, maka sungguh kondisi itu adalah kondisi yang sangat parah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengutip satu perkataan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad di dalam kitab Kasyfus Syubhat dalam bentuk yang lain, ya, annal awwalin, kata beliau, sesungguhnya generasi awal ya'buduna unasan salihin, mereka beribadah menyembah orang-orang saleh, minal malaikati wal anbiya'i wal auliya, mereka menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah para wali. Amma haula'i faya'buduna unasan min afjarin nar, dan adapun mereka itu adalah orang-orang yang menyembah manusia yang paling buruk. Wa hum ya'rifuna bidzalik, dan mereka mengakui itu. Falladzina yusammunahumul aqtab wal aghwath wala la yusallun wala yasumun, ya, dan mereka yang menamakan diri mereka al-aqtab, ya, atau al-aghwath dan sebagainya, mereka tidak salat. Yang mereka katakan itu adalah tokoh, yang mereka itu adalah orang-orang hebat, mereka itu adalah orang-orang yang alim dan seterusnya. Mereka tidak salat, mereka tidak puasa. Wala yatanazzahuna 'aniz zina wal liwat, mereka tidak meninggalkan perbuatan zina, mereka tidak meninggalkan perbuatan liwat, wal iyadu billah, wal fahisha, dan seluruh kekejian yang lain. Li'annahum biza'mihim laisa 'alaihim takalif. Ini penting untuk kita pahami. Karena mereka beranggapan, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka menganggap bahwa mereka tidak ada beban, ya, mereka tidak ada beban. Falaisa alaihim haramun wala halalun, innama hadha lil awami faqat. Jadi mereka beranggapan kalau kami ini tidak tersentuh oleh syariat, kami enggak perlu puasa, kami enggak perlu salat, kami enggak perlu ini dan itu. Adapun syariat itu hanya tersentuh bagi orang-orang yang awam saja. Kami tidak. Nah, kalau ada orang yang mengatakan begini, ikhwafillah, dan dia merasa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, ya, bahwa seseorang yang sudah sampai pada derajat tertentu, ya, kemudian dia boleh untuk tidak salat, boleh untuk tidak puasa, dan boleh untuk tidak ini dan itu misalnya, maka ketahuilah bahwa ini adalah sesungguhnya adalah kesalahan besar. Dan bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam, dalam pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman itu 10. Disebutkan oleh beliau 10, ya. Dan ini penting untuk kita baca dan penting untuk kita pahami para jamaah dimanapun. Nawaqidul Islam. Kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5, ya. Ada syahadat, salat, zakat, ya, puasa, haji. Salat ada pembatalnya, ya kan? Ketika batal salat kita, barangkali puasa kita tidak batal. Jelas? Begitupun barangkali batal puasa kita, tapi salat kita tidak batal. Atau misalnya zakat kita, ya, tidak batal, atau batal zakat kita misalnya, maka bisa jadi puasa kita tidak batal dan salat kita tidak batal dan seterusnya. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, beliau menekankan ternyata ada hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Namun ketika batal as-syahadatainya,
maka salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya batal semuanya. Bayangkan ya, ketika syahadatnya batal, maka batallah salatnya, batallah ibadahnya, zakatnya, puasanya, dan hajinya. Karena itu tidak akan ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, ya, beliau mengatakan bahwa di dalam nawaqidul Islam itu ada, jika ada yang meyakini bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu tadi, tidak salat, ya, tidak perlu puasa karena sudah mencapai puncak makom tertentu, maka tentu ini adalah kepemahaman yang batil. Bahkan kata Syekh Muhammad bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya yang mulia ini. Maka ikhwafillah, ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan wahum ya'tarifuna anna sadatahum, ya, mereka mengetahui itu bahwa pemimpin mereka la yusallun wa la yasumun, ya, mereka tidak salat dan juga tidak berpuasa, ya. Ya, wa annahum la yatawarrauna an fahisha, mereka tidak pula menjauhi yang namanya fahisha, ya, wa ma hadza ya'budunahum, ya, bal ya'buduna unasa minal afjarin nas kal Hallaj wa Ibn Arabi wal Rifa'i wal Badawi wa ghairuhum. Nah, namun wa fillahikumullah, di saat mereka, ya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan ibadah mereka kepada Allah Tabaraka wa taala, seperti contoh tokoh-tokohnya Al-Hallaj, ya, Ibnu Arabi, As-Sufi, ya, Ar-Rifai dan yang lainnya. Maka inilah tokoh-tokoh yang hidup di masa itu, dan kemudian mereka, ya, subhanallah, memiliki kondisi yang parah, ya, keadaan yang sangat sulit. Waqad saqa Syekh ad-dalil ala anna al-musyrikin al-mutaakhirin a'zamu wa aghladu syirkan min al-awwalin. Nah, Syekh pun telah menyebutkan satu dalil di mana orang-orang musyrikin yang datang terakhir, ya, maka mereka ini, ya, lebih besar kesyirikannya dan lebih lama, ya, kesalahannya, ya, kesyirikannya, li'anna al-awwalina yukhlisuna fi syiddah, karena orang-orang di generasi awal mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah di saat sulit, wa yusyrikuna fil rakha, dan bahkan mereka juga, ya, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di saat mereka sulit. Fastadalla biqauli ta'ala, ya, dalilnya fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin, apabila mereka sudah naik di atas bahtera, kemudian kapal, ya, maka kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan, ya, agamanya, mengikhlaskan baginya agamanya. Maka inilah penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang kaidah yang terakhir, di mana kaidah ini sangat urgent untuk kita ketahui bersama agar kita bisa terhindar daripada kesyirikan dan bisa terhindar daripada penyimpangan. Wa fillah rahimakumullah. Maka di dalam pembahasan kaidah Al-Qaidah Al-Arba ini semoga bisa kita pahami secara detail dan bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya, karena sesungguhnya ini adalah pondasi agama kita agar kita terhindar dari kesyirikan. Ya, bagaimanapun kesyirikan itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam firman-Nya, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, ya, itu adalah kesyirikan. Makanya Allah katakan ana aghna syuraka an syirki, saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian. Ya, maka di antara siapa dari para siapapun, ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala agar terus berusaha, ya, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Ana aghna syuraka an syirki, saya tidak butuh dengan kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengancam orang-orang melakukan kesyirikan dengan tidak diampunkan dosa-dosa mereka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Allah haramkan baginya, ya, surga sebagai tempat yang paling mulia, dan Allah sediakan tempat yang paling tepat bagi mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita, bersihkan akidah kita, jauhkan dari kesyirikan, jauhkan dari kondisi-kondisi yang mana kita
menceburkan diri kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati. Jangan sampai kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ya tentang kesyirikan ini. Karena babnya kesyirikan itu sangat sulit, ya, sangat rumit. Apabila sudah terjadi dan terlaksanakan, maka tinggal lagi kita untuk bisa mengakui kesalahan itu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wafillah, ada sebuah kabar yang sangat menggembirakan hati kita. Apabila kita bisa memenuhi syarat ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di mana kita harus ya menjauhkan dan di mana kita harus berusaha ya untuk tetap berada atas tauhid. Di dalam hadis qudsi Nabi kita SAW meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibna Adam, ya, wahai anak manusia, wahai anak Adam, ya, innaka law ataitani bikirabil ardi khataya, andaikan engkau datang nanti di hari kiamat kala, ya, dengan apa? Dengan dosa. Sebanyak apa? Bikirabil ardi khataya, sepenuh bumi ini dosa yang kalian lakukan. Ya, sepenuh bumi ini dosa kalian bawa menghadap Sang Khalik di hari kiamat kala. Ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan berdosa, kata Allah SWT, ya, lau ya ibna Adam lau ataitani bikirabil ardi khataya, ya, la ataituka bikirabiha maghfiratan. Engkau datang ya dengan membawa dosa yang sangat banyak, maka ketika engkau datang dengan membawa dosa dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada Allah, ya, menerima, ya, kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka berbahagialah. Berbahagialah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan kita dosa kita bikirabiha. Ya Allah, ma rahamaka ya Rabb. Ya, ma rahmani Allah kepada manusia ini, kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Namun kitalah orang-orang yang muqassir, orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang lupa daratan, orang-orang yang jauh ya dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Allah katakan, wa qalilun ya min ibadiyas syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya, Anda, kita semua ya termasuk orang-orang yang bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla dan bisa ya mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan, ya, agar bisa kita maksimalkan dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, dengan demikian ya selesailah kitab Al-Qaid Al-Arba' ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita dan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya dan kepada siapapun yang mendengarkan kajian kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala himpun kita selalu dalam ketaatan, pertemukan kita selalu dalam amal saleh, dan jadikan diri kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ya, sekali lagi semoga Allah SWT berkahi dan ridhoi pertemuan kita pada kali ini, dan dengan demikian selesailah sudah pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' ini. Ya, insyaallah akan kita akan kita cari kitab yang lain yang mudah-mudahan kitab itu juga akan memberikan manfaat dan faedah bagi kita agar kita bisa terjaga dari segala bentuk penyimpangan akidah dan pemahaman-pemahaman yang mengandung unsur ya penyimpangan pula. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah jadikan kita selalu orang-orang yang taat kepadanya. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat.
yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.